Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Kotiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kepemilikan dan akad. Sejak zaman dahulu, manusia telah mengatur kepemilikan dan transaksi melalui akad. Konsep kepemilikan dan akad sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara kepemilikan ialah hak eksklusif atas suatu objek, dan akad adalah perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak. Dalam era ini, konsep kepemilikan dan akad menghadapi tantangan baru. Presentasi ini akan membahas pentingnya kedua konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Namun, Islam mengakui hak kepemilikan individu atas harta yang diperoleh secara halal. Kepemilikan dalam Islam membawa tanggung jawab sosial, di mana seorang muslim wajib menggunakan hartanya untuk kebaikan dan manfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Selanjutnya, kepemilikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ialah kepemilikan pribadi, merupakan hak individu untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan suatu benda atau harta secara pribadi, namun memiliki batasan tertentu. Hak ini harus dijalankan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, serta diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Contohnya seperti mobil, rumah, saham, dan hak cipta atas karya seni. Lalu yang kedua, kepemilikan umum. Kepemilikan ini merupakan hak bersama atas benda atau sumber daya yang dimiliki oleh seluruh masyarakat atau negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Biasanya kepemilikan umum dikelola oleh pemerintah atau lembaga terkait. Contohnya seperti hutan lindung, sungai, alun-alun, dan jaringan listrik. Lalu yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan ini memiliki dan mengelola aset atau sumber daya demi kepentingan masyarakat luas yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Aset negara ini digunakan untuk menyediakan layanan publik, mengatur perekonomian, dan menjaga keamanan. Contohnya seperti istana negara, minyak bumi, gas alam, dan bandara. Jenis akad dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akad tijarah, merupakan perjanjian atau kontrak dalam Islam yang mengatur tentang transaksi jual beli atau pertukaran harta benda dengan tujuan mencari keuntungan, namun harus tetap disesuaikan dengan prinsip syariah. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah akad tabarruk, merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan dalam Islam yang didasarkan pada niat untuk bersedekah tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya seperti sedekah, donasi, dan lain-lain. Lalu yang hubungan antara akad dan kepemilikan. Akad sebagai kesepakatan hukum yang mengikat merupakan dasar hukum kepemilikan. Melalui akad, hak dan kewajiban atas suatu aset dapat ditentukan secara jelas. Dengan demikian, akad memiliki pengaruh signifikan terhadap cara suatu aset dikelola, dipertahankan, dan dimanfaatkan. Rukun akad dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah akid, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam suatu perjanjian atau transaksi. Yang kedua adalah maq'ud alaih, merupakan objek dari suatu akad atau perjanjian. Dan yang terakhir sighot, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dan tujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad. Syarat akad dibagi menjadi 3. Yang pertama, pihak yang melakukan akad adalah orang, organisasi, institusi, atau lembaga yang cakap dalam bertindak dan memahami hukum. Yang kedua, objek akad ialah harta, barang, atau jasa yang diperbolehkan secara hukum dan yang dibutuhkan oleh setiap pihak. Dan yang terakhir, akad yang ditransaksikan harus bertujuan untuk keberlangsungan hidup dan mengembangkan usaha pada tiap pihak. Lalu, hubungan antara kepemilikan dan akad dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dalam Islam mengakui hak individu atas harta, namun menekankan bahwa segala sesuatu ialah milik Allah. Semua transaksi ekonomi harus melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari riba untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.